Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, saya harap kalian semuanya sehat, semuanya bisa beraktivitas untuk mengikuti pelajaran ini. Saat ini kita masih belajar pada garis dan sudut seri 3. Tekanannya yaitu pada hubungan antar garis dan sudut serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Yuk kita belajar bersama. Garis dan sudut, hubungan garis dan sudut. Bagian ini bisa kalian pelajari pada buku paket halaman 284 sampai 288. Sudah diterangkan kemarin dalam sesi seri 2 tentang garis. Bagaimana garis jika dua garis saling berpotongan. Ini ada dua garis K dan L saling berpotongan. Dua garis dan L dikatakan berpotongan jika kedua garis itu memiliki titik persekutuan. Titik persekutuannya itu selanjutnya disebut titik potong. Ada berapa titik potong? Ya, betul. Hanya tepat satu buah titik potong. Selanjutnya ada berapa sudut? 4 sudut, betul. 4 sudut. Sudut yang terbentuk keempatnya itu sifat-sifatnya bagaimana? Sudah dipelajari pada kemarin ini. Sudut saling bertolak belakang. Ini ada dua garis yaitu CD, garis CD dan garis AB berpotongan di titik O. Ada berapa sudut? Sudut AOC, sudut COB, ada BOD dan AOD. Ada 4 sudut. Ya. Sudut demikian pula PG dan RS. Ya, ini sudutnya. PG, garis PG berpotongan dengan garis RS. Titik potongnya O. Maka yang terbentuk 4 sudut. PUR, PUS, SOG, dan GUR. Nah, sudut-sudut yang terbentuk ini sifatnya nanti dinamakan menghasilkan sudut-sudut yang bertolak belakang. Sudut-sudut ada 2 pasang sudut-sudut yang bertolak belakang itu. Sudut PUS berpasangan dengan GUR, sedangkan PUR berpasangan dengan SOG. Sudut-sudut yang bertolak belakang itu sifatnya sama besar. Artinya PUR, sudut PUR berpasangan dengan sudut GUS. Besarnya sama. Kalau PUR 50, tentu saja GUS juga 50. Demikian pula PUS berpasangan dengan ROG. Perhatikan gambarnya ya. PUS berpasangan dengan sudut ROG. Besarnya sama. Selanjutnya. Kalau tadi cuma 2 garis saling berpotongan. Sekarang ada 3 garis, yaitu 2 garis sejajar dipotong atau berpotongan dengan sebuah garis. Jadi ada 2 garis yang saling sejajar. Garis yang saling sejajar berpotongan dengan sebuah garis. Ada berapa sudut yang terbentuk? Sudut-sudut apa saja itu? Bagaimana sudut-sudut, sifat sudut yang terbentuk itu? Nah, ayo kita pelajari pada topik ini. Ini 2 garis sejajar KL dan sudut garis K dan garis L saling sejajar dipotong oleh sebuah garis. Ini garisnya warnanya merah ini, garis M. Ya, yang terjadi dua garis sejajar
sejajar ya, itu bukan sejar, sejajar. K sejajar L dipotong oleh garis M, maka terbentuk, betul, ada dua titik potong, yaitu titik potong P dan titik potong Q. Ada titik sudut, 8 titik sudut, betul. P1, P2, P3, P4, Q1, Q2, Q3, Q4. 8 titik sudut. Nah, lantas bagaimana sifat-sifat yang terbentuk? Sifat-sifat sudut itu bagaimana? Nah, apa namanya sudut-sudut itu? Oke, ini. Sudut-sudut yang terbentuk pada perpotongan sebuah garis dan dua garis yang saling sejajar. Sudut-sudut apa saja itu? 1. Sudut sehadap. 2. Sudut dalam berseberangan. 3. Sudut luar berseberangan. Jadi ada dalam berseberangan, ada luar berseberangan. Kemudian sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak. Ada 5. Ada 5 sudut yang terbentuk. Apa yang dimaksud sudut sehadap? Sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak. Apa yang dimaksud itu? Sudut sehadap. Nah, ini, perhatikan gambar ini. Garis K sejajar dengan garis L, dipotong oleh garis M. Ada 8 titik, 8 sudut atau 2 titik potong. P1, P2, 3 sampai P4, Q1, Q2, Q3 sampai Q4. Ada 8 sudut. Yang sehadap itu yang mana? Perhatikan yang digambar hijau ini, ada garis lengkung ini, hijau ini, P2 dan Q2. Sudut P2 dan Q2 menghadap ke arah yang sama, yaitu arah kanan atas. Sudut yang demikian disebut sudut yang sehadap. Coba perhatikan lagi yang mana yang sehadap pada gambar tersebut. Ya, betul. Sudut sehadap yang lainnya adalah, bisa kalian temukan di situ. P1, Q1, P1, Q1 sama-sama. Ini juga sehadap. Selain itu, ya betul, P3, Q3, itu juga sehadap. Kemudian ada lagi satu, P4 dan Q4. Itu sudut-sudut yang saling sehadap. Pasangannya ya, jangan diputar-putar. P2 dengan Q2, P1 dengan Q1, P4 dengan Q4, P3 dengan Q3. Itu saling sehadap. Jangan diputar-putar. Bagaimana sifat-sifatnya? Sifat, jika dua garis dipotong oleh sebuah garis, maka sudut yang sehadap sama besar. Jadi sudut yang sehadap sama besar. Artinya apa? Jika P2 sehadap dengan Q2, P2 60 derajat, maka Q2 juga 60 derajat. Itu sifat dari sudut sehadap. Lanjut. Yang kedua, tadi apa? Sudut berseberangan dalam. Sudut-sudut dalam berseberangan atau sudut berseberangan dalam, sama saja. Ini perhatikan, garis K sejajar L, potong lagi tadi. Sudut yang berseberangan itu perhatikan gambar ini. P4 dengan Q2 itu berseberangan. Berseberangan oleh dalam. Nah, apa sudut berseberangan dalam itu? P4 dan Q4 berada di antara atau di dalam dua garis sejajar. Ini di dalamnya dua garis sejajar. Dan berseberangan. Satunya di kanan, satunya di kiri, tapi dua-duanya di dalam garisnya K sama L. Maka dinamakan berseberangan dalam. Sudut-sudut yang demikian disebut sudut-sudut dalam berseberangan. Selain itu apa sudut dalam? Ya, P3 dengan Q1 itu juga berseberangan dalam.
P3 dengan Q1. P3-nya ke kanan, Q1-nya yang di kiri sekarang. Itu berseberangan dalam. Sifat sudut berseberangan dalam adalah jika dua garis dipotong, dua garis jajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Artinya, jika P4 sama dengan 60, maka Q2 juga 60. Jadi, sudut-sudut dalam berseberangan nilainya sama besar. Lanjut, yang ketiga. Sudut-sudut luar berseberangan. Kalau tadi berseberangan dalam, sekarang berseberangan luar. Gambarnya tadi sama, ya Mas ya. Kalau tadi P4 dengan Q2 berseberangan dalam, ini P1 dengan Q3. Perhatikan, di luarnya garis K sama garis L. Namanya berseberangan. Letaknya di kiri, satunya di kanan, tapi terletak di luar. Ya, di berseberangan dalam. P1 dan Q3 itu saling berseberangan. Berseberangan apa? Berseberangan luar. Sifat-sifatnya bagaimana? Oh, maaf, selain P1 dan Q3 yang berseberangan luar adalah mana? P2 dan betul Q4. Sudut P2 dan Q4 itu saling berseberangan luar. Sifatnya kira-kira apa? Ya, betul. Sama saja dengan sifatnya sudut berseberangan dalam. Jika sudut-sudut berseberangan luar, maka nilainya juga sama besar. Jadi kalau P1 50, maka Q3 juga 50 sifatnya. Lanjut, yang keempat. Sudut apa? Sepihak. Sepihak itu ada dua, sepihak dalam, nanti ada lagi yang sepihak luar. Ini kita bahas dulu sepihak dalam. Gambarnya sama kayak tadi. Ini di dalam. Kalau berseberangan, satunya di kiri, satunya di kanan. Kalau sepihak, satunya di kiri, satunya lagi juga di kiri, sama-sama kiri. Ya. P4 dan Q1 itulah sepihak. P4, Q1 sepihak. Sama-sama terletak di kiri garis. Sudut-sudut yang demikian disebut sudut dalam sepihak, karena di dalamnya garis K dan garis L. Sifatnya bagaimana? Tidak sama besar. Ini sifat-sifatnya ini. Sudut-sudut dalam sepihak itu memiliki sifat jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 180. Ingat, yang sama besar tadi cuma 3. Sehadap, berseberangan luar, berseberangan dalam. Tapi kalau sepihak tidak. Jumlahnya harus 180. Ya, sama dengan sudut seolah-olah sudut berpelurus. Jumlahnya 180. Sudut sepihak yang lainnya bisa disebutkan? Betul. Yaitu P3 dan Q2 seberangan dalam. P3 Q2 sama jumlahnya 180 derajat. Jadi ini merupakan sifat-sifatnya. Sifat dari sudut dalam sepihak adalah jika dijumlahkan, jumlah besar sudut dalam sepihak adalah 180. Jika dijumlahkan, hasilnya harus 180 derajat. Artinya apa? Jika P4 itu 50, maka Q1 berapa? Nah, Q1 tidak lain adalah 180 kurang 50. 130. Jadi kalau P4 50, maka Q1 130. Jumlahkan 180. Lanjut. Sudut luar sepihak sama dengan tadi, letaknya di kiri, sama-sama di kiri kalau dalam pihak. Hanya di sini ada di luar garisnya K dan L. Ya. Pengertiannya sama, hanya di letaknya di luar.
di luar 2 garis sejajar. Di luar 2 garis sejajar. Maka sudut yang terbentuk adalah sepihak luar. Sudut luar sepihak, ada yang menyebutkan seperti itu boleh. Sama-sama di kiri, tapi di luar garis. Sifatnya bagaimana? Ah, ya betul. Kalau dijumlah 180 derajat. P1 tambah P4 180 derajat. Ada lagi yang bisa luar? Ya, betul. P2 dan Q3. Ini sepihak luar. Jumlahnya 180 derajat. Ya. Artinya, jika P1 50, maka Q4 otomatis 180 kurangi 50, 130. Ya. Oke, kita sudah 5 ya. Sudah selesai toh ini. Oke. Selanjutnya, ya betul. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Minggu depan kita bertemu lagi untuk latihan. Jadi latihannya minggu depan saja. Tetap jaga kesehatan dan banyak berdoa. Semoga sukses dan sehat selalu. Salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu.